Selamat pagi. Wah, saya sangat terhormat pagi hari ini. Karena apa? Kondisinya hujan. Tadi saya lihat jam itu pas kita mau mulai itu hujan deras. Tapi jemaat Tuhan tetap datang untuk beribadah pagi hari ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke Bapak Saudara. Kayaknya pintunya boleh ditutup aja ya. Pintu luar. Nah, terima kasih Pak Fidel. Kita akan melihat sebuah video sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Boleh diputar videonya Om Kijo? Aku gak punya siapa-siapa. Rasa gak ada yang peduli dengan aku. Rasanya kosong. Tuhan, kayaknya situasiku benar-benar gak mungkin. Impossible, ada jalan keluar. Kayaknya gak fair banget. Aku ini lulus dengan nilai terbaik. Tapi kok aku masih aja pengangguran. Tuhan, aku khawatir. Aku takut akan apa yang terjadi di masa depanku. Tuhan, pernikahanku hancur. Gimana aku bisa memperbaiki hidupku? Aku tuh dulu udah bertobat. Dan aku mencoba, tapi selalu gagal. Dan aku kembali kepada kehidupanku yang lama. Di saat semua digoncang dan tak menentu, kadang kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan di balik layar. Tapi percayalah kepadanya, taruhlah imanmu kepadanya. Percayalah pada rencananya yang indah. Karena bersama dengan Yesus ada pengharapan, kekuatan, pemulihan, janji, kesabaran, ketaatan, ketekunan, dan ada anugerahnya. Amin. Itu adalah sebuah video yang menggambarkan beberapa masalah yang kita hadapi di dunia ini. Tadi di awal ada terlihat yang sakit, khawatir, terus yang cari pekerjaan tadi. Padahal saya juara 1 di kelas, kok saya susah cari pekerjaan, kayaknya ini enggak fair deh. Terus ada yang khawatir akan masa depan. Terus ada lagi yang keluarganya berantakan, hancur, bahkan terjadi perceraian. Dan banyak hal-hal yang ada seseorang yang itu lagi hidup dalam dosa, mau keluar dari dosa tapi tidak bisa, jatuh lagi. Itu hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Tapi percayalah, di dalam Tuhan ada jalan keluar, ada pengharapan, ada kesabaran, kesetiaan. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar sambungan dari bulan lalu. Bulan yang lalu itu saya tentang Abraham. Bagaimana Abraham dipanggil. Dan sebenarnya Abraham ini bukan orang yang dari lingkungan baik-baik. Dan minggu kedua bulan lalu itu saya bilang bahwa Abraham itu ketika dipanggil di Haran, itu adalah panggilan yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama itu di Mesopotamia, tapi dia tidak mendengarkan, dia lalu ke Haran. Artinya, untuk menjadi orang yang mau mengikuti panggilan Tuhan, jangan tunggu nanti aja gitu. Nanti Pak, tunggu saya jadi orang baik. Enggak. Bahkan Abraham pun harus meninggalkan Ur Kasdim, daerah Mesopotamia itu yang penuh dengan penyembahan berhala, dan sampai dipanggil 2 kali. Dan dia baru meresponi panggilan itu. Nah, sekarang kita belajar adalah taat. Belajar taat dari tokoh Abraham. Ketika Abraham sudah menerima janji itu, ternyata setelah menerima janji Tuhan, tidak langsung digenapi
Misal kayak kita anak-anak gitu ya, misal kayak Lepin mau makan, beli apa? Beli rocket chicken misalnya kan, langsung jadi. Nah, ada yang namanya proses. Nah, kita belajar pagi hari ini dari Abraham tentang bagaimana Abraham tetap taat kepada Tuhan, begitu banyak melewati proses untuk yang ada mendapatkan janji itu. Oke, kita buka slide-nya Om Kijo. Taat proses Tuhan dalam kehidupan. Kita buka Kejadian 17 ayat 1. Dibuka terjemahan barunya dulu. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di sini tidak terlihat. Kalau di firman Allah yang hidup, terjemahan bahasa Indonesia, dalam versi firman Allah yang hidup, terlihat di sini. Ketika Abram, ini masih Abram ya, belum berubah namanya jadi Abraham. Ketika Abram berusia 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa, taatilah aku dan hiduplah dengan tidak bercela di hadapanku. Amin. Taat. Apa itu taat, Bapak Saudara? Saya cari di kamus bahasa Indonesianya itu. Tadi saya iseng-iseng, apa itu taat ya? Taat itu senantiasa tunduk gitu. Taat itu senantiasa tunduk kepada Tuhan atau patuh kepada atasan. Nah, itu kamus bahasa Indonesia. Tapi saya bikin akronim Bapak Saudara, taat. Takut. A-nya satu lagi, akan, T-nya yang terakhir, Tuhan. Amin. Kasih tahu kanan kiri. Taat itu takut akan Tuhan. Taat kalau dibalik dari belakang kanan kiri sama aja. Taat itu takut akan Tuhan. Amin. Kuncinya kalau kita mau mengalami tema besar yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita adalah tahun keajaiban dan kebesaran Tuhan, salah satunya kita harus taat. Amin. Bisa enggak? Belajar. Saya juga belajar. Kita sama-sama belajar pagi hari ini. Amin. Oke. Lanjut slide yang kedua. Nah, terkadang manusia itu banyak enggak taatnya. Sekolah jam 8 masuk, jam 8 lebih. Itu anak TK ya. Kalau anak SD sekolah jam 7 lebih lagi. Kalau di kota-kota besar mungkin yang ada gerbangnya, itu kalau udah telat 5 menit atau 1 menit itu gerbangnya dikunci. Kalau di sini kan belum ada gerbangnya, tapi rencana akan dibikin gerbang, mungkin kalau telat dikunci gitu ya. Nah, itu mengajarkan kita untuk disiplin. Dalam kehidupan sehari, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, perlu kita disiplin dan kita perlu taat. Dalam kehidupan kekristenan kepada Tuhan juga perlu yang namanya ketaatan. Saya ketika baca pasal 17 ini, saya bertanya-tanya Bapak Saudara. Bukan kamu nanya ya, saya bertanya-tanya gitu ya. Kenapa di ayat 17 ini Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, lalu sambil ngomong gini. Bahasa saya, Oi Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa. Ingat gak sih? Taatlah sama aku dan hidup tidak bercela sama aku. Otomatis ada sebuah kejadian. Apa kejadiannya? Ternyata kejadiannya di pasal 16. Pasal 16 itu, boleh dibuka pasal 16, Om Gijo, sebelum kita ke slide-nya. Ayat 1. Lahirkan anak, stop sampai di situ. Bayangkan loh,
Di Kejadian 12 Tuhan ngasih janji sama Abraham. Janji engkau akan jadi bangsa yang besar, yang bulan lalu minggu kedua kita belajar. Kau akan jadi bangsa yang besar, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, pasir. Terus siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tiba-tiba di pasal 16 istrinya ngomong sama Abram, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Harusnya sebagai Abraham, nggak ingat kayaknya mama nih janji Tuhan. Gitu harusnya. Tapi enggak, Bapak Saudara. Menarik di sini. Kayak ada film drama nanti di sini. Di Kejadian 16 ini. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Pak, aku nih Tuhan itu enggak ngasih anak sama aku loh. Kayaknya lupa kali Tuhan sama janjinya ya. Gitu bahasa saya. Dahlah, kayaknya Tuhan butuh bantuan saya atau bantuan kita. Tuhan kelamaan. Dahlah, aku punya ide. Apa idenya? Kata Abraham. Misal ini kita dramakan gitu ya. Gini aja lah. Aku punya hamba, ya kan? Hamba budak pada zaman perjanjian lama. Kalau sudah yang namanya budak, itu seluruh hidupnya itu diabdikan untuk tuannya. Bahkan ketika nanti dia melahirkan anak atau punya ternak apa, itu tetap bukan miliknya. Itu tetap milik tuannya. Jadi saja benar-benar budak pada zaman perjanjian lama itu tidak mempunyai hak untuk dirinya sendiri lagi. Itu. Makanya Sarah ngomong, aku punya budak nih, perempuan dari Mesir. Kayaknya Tuhan butuh bantuan deh. Nanti kan anaknya jadi anakku juga secara adat istiadat orang Yahudi. Abraham bukannya menolak. Oh, ide yang bagus. Kayaknya Tuhan memang butuh bantuan. Mari kita coba. Loh, laki-laki loh. Iya ya, kayaknya boleh lah. Makanya di ayat 17 itu, Tuhan tuh mengingatkan kembali ke Abram. Oi Abram, aku ini Tuhan yang maha kuasa. Jangan hidup nggak taat. Berarti Abram lagi nggak taat di pasal 16. Dan hiduplah ya tidak bercela. Makanya muncul di pasal 17 ayat 1. Tuhan menampakkan diri lagi ke Abram. Oke, kita buka slide-nya dulu. Slide yang kedua tadi. Nah ini, terkadang jalan Tuhan itu lama. Terkadang waktu Tuhan tak sesuai dengan waktu kita. Sehingga kita cari jalan kita masing-masing. Ya kan? Lanjut. Kejadian 16 ayat 1 itu keadaan Sarai tadi. Sarai tidak memiliki keturunan, punya budak nama Hagar. Sarai memberikan saran pada Abram dan Abram setuju yang tadi. Lanjut. Nah, keadaan Sarai itu sedang mengeluh, frustasi, kecewa, salahkan Tuhan. Itu tadi, Tuhan tidak memberi aku anak. Nyalahkan Tuhan dia. Tidak sabar terhadap janji Tuhan, mengandalkan hikmat manusia. Kalau kita berhenti di sini dulu, di slide yang ini, kita tarik dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita, termasuk saya, ketika menghadapi sebuah masalah, cari dulu jalan keluar yang kita bisa. Halo Pak, bisa enggak tolong saya ya? Aduh, saya ngantri kelamaan ini Pak di sini. Oh iya, bisa. Bapak lagi di mana? Ini saya antrian nomor 120. Aduh, saya ada janji nih bentar lagi. Langsung ditolong. Oh ya, itu ada bapak-bapak yang pakai baju biru, rambutnya agak naik-naik sedikit.
tolong antriannya suruh langsung ke depan. Oke Pak, siap Pak. Misal, tidak ada yang suka menunggu di dunia ini. Benar? Bahkan menunggu antrian aja kadang-kadang serobot-serobotan. Apalagi di jalan ya. Kalau udah di posisi enggak ada lampu merah, belum dipakai. Ada lampu merahnya, cuman enggak dinyalain gitu. Ya Pak Keru ya, mana Pak Keru? Ada, karena enggak terlalu traffic gitu, enggak terlalu macet. Kalau di kota-kota besar, aduh, waktu saya hidup di Jakarta, kayaknya waktu saya tuh lebih banyak habis di jalanan. Saya sebelum punya motor ya, saya punya motor tuh semester-semester akhir. Semester-semester awal tuh saya pakai apa itu namanya? Kopaja. Koantas Bima warna kuning. Jurusan Selipi ke Lebak Bulus Selipi. Habis naik itu turun di Lebak Bulus. Terus naik lagi angkot M16 kah berapa gitu. Macet kadang-kadang itu kalau di terminal Lebak Bulus. Aduh. Kita berangkat jam 3 dari Petamburan, doa malamnya jam 7, bisa kita sampai di sana itu pas-pas. Kadang-kadang malah telat. Gara-gara apa? Macet. Oh, di dalam macet itu pasti banyak orang yang serobot-serobotan, apalagi motor. Motor tuh kadang-kadang nggak mau naik lagi di jalannya, udah naik di trotoar. Orang yang jalan kaki, udah nggak peduli. Minggir, malah di bel. Nah, di dalam dunia ini, yang namanya menunggu itu membosankan. Begitu juga dengan Sarah. Udahlah, nggak usah nunggu-nunggu janji Tuhan lagi. Aku punya ide. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah saya selidiki, saya cari-cari, searching di internet, ternyata ada sebuah kebiasaan kuno di Mesopotamia, di daerah timur dekat kuno, daerah Ur, ya daerah Abraham berasal lah. Katanya begini, ini adat mereka. Jika seseorang menikah dan istrinya belum bisa memberikan keturunan selama 2 tahun, diperbolehkan mengambil budak atau wanita lain untuk dipinjam rahimnya, menjadi surrogate mother gitu. Jadi cuma dipinjam aja tapi tidak dinikahkan. Itu adat mereka. Adat di Mesopotamia. Setelah itu melahirkan anak dan anaknya ini dibayar dan dia bisa menjadi anak angkat. Nah, saya tidak tahu ya, apakah Sarah, ini spekulasi saya aja. Sarah ini kan udah berapa lama dia di Kanaan? Ayat 3 ya. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram dipanggil di Kejadian 12 itu umur 70, udah di tanah Kanaan ini udah sampai sekitar ya umur 80-an, dah 10 tahun sebenarnya menunggu janji Tuhan. Lalu mungkin ini spekulasi saya ya, dia lagi ngobrol-ngobrol sama kawan-kawannya. Sarah minta arisan, kata ketemuan sama apa nggak tahu. Lalu kawan-kawannya ngomong, ya wis lah, nggak usah ngenteni gitu. Ya udahlah, nggak usah nunggu-nunggu. Wis, ini kan adat budaya kita itu boleh. Ini peraturannya cuma 2 tahun. Kowe wis pirang tahun? Aku wis 10 tahun iki. Saya udah 10 tahun ini. Oh, udahlah. Ya udahlah. Kayaknya itu ide yang baik. Nggak tahu ya, apa dia tahu dari kawannya atau dia memang sudah tahu dari lama. Yang penting ketika Sarah ngomong kepada Abram, itu adalah hikmat manusia. Bukan persetujuan Tuhan. Terjadilah prahara rumah tangga itu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, mungkin saya masih berapa? 2018
16 2023, baru 7 tahun lah ya. Ya saya tidak bisa menasehati, tidak bisa memberikan petuah tentang pernikahan. Mungkin secara umur jagung tidak bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, bahwa perjalanan iman pasangan suami istri itu bukan masing-masing. Ketika istrimu jatuh, ketika istrimu tidak takut Tuhan, ketika istrimu tidak lagi menyembah Tuhan, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami. Ketika suamimu tidak datang ke gereja, tidak lagi takut akan Tuhan, tidak lagi taat, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab istri. Karena firman Tuhan katakan, dua telah menjadi satu. Makanya untuk anak-anak muda, sebelum kalian menjadi dua, menjadi satu, cari pasangan yang sepadan. Amin anak-anak muda. Saya juga masih muda, tapi udah tidak bisa cari pasangan lagi. Amin. Sepadan itu bukan sama ya. Sepadan itu gini loh. Yang satunya begini, yang satunya begini. Loh, sepadan itu begini. Bukan begini atau sama-sama begini. Sepadan itu bukan artinya sama. Oh, aku harus cari pasangan yang sama-sama hobiku. Aku hobi mancing ya. Aku harus cari pasangan hobi mancing. Enggak. Mama Lepin tuh suka mancing. Saya paling enggak suka. Ngapain nunggu-nunggu gitu. Mas Bas apalagi paling suka dia mancing. Kita suka kalau mancing ke Mentebah situ. Ada dekat Polres gitu sebelah kiri. Itu ada kolam pemancingan. Dia toko pakaian depannya. Tapi belakangnya ada kolam pemancingan. Ada ikannya di situ, pasti dapat sih. Cuman ya nunggu gitu. Saya tetap nggak mau. Meskipun pasti dapat. Tapi kemarin pas terakhir mancing di situ, Lepin sama mamanya mancing, Lepin dapat. Lalu Lepin suka ikut mancing. Aku bilang, aduh. Tapi sekali aja sih Lepin dapat, lalu nggak dapat lagi. Tapi tetap, ayo kapan mancing lagi gitu. Nah, saya termasuk orang yang tidak suka menunggu. Dan banyak hal hobi yang tidak sama saya dengan istri saya. Tapi harus jadi sepadan. Bagaimana Pak kalau sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak sepadan? Ya udah. Di dalam pernikahan Kristen tidak ada yang namanya perceraian. Amin. Ya udah, jadilah berproses bersama-sama. Manusia besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yuk. Berproses bersama-sama sampai bisa jadi sepadan dan sempurna di hadapan Tuhan. Ya, siapa ini namanya? Ona ya, Ona. Hah? Nggak, Nuan Ona kan? Nah, jangan cari yang tidak sepadan Ona. Oke? Aman Ona? Iya. Nggak apa-apa Om. Nanti juga ikut aku. Kebanyakan kayak gitu. Anak-anak Bika yang di SMP ada anak Kristen satu, anak Jelemu pindah gara-gara ikut suaminya. Dah aku bilang dari kelas 1 sampai 3 jangan. Tapi nggak tahu apa telinga kanan keluar telinga kiri atau memang nggak masuk. Pantul gitu. Aku nggak tahu. Yang penting saya sudah ingatkan jangan cari pasangan yang tidak sepadan. Jadi anak-anak muda hari ini yang mungkin punya pacar yang tidak sepadan, kalau boleh ya ditanya baik-baik, kau ikut aku, kalau nggak ikut aku, no. Daripada belakangnya ribut. Nah, lanjut, slide-nya Om, nanti lama kita. Ini, bahasa Indonesia masa kini. Sarai berkata kepada Abram, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak, sebab itu sebaiknya engkau tidur. Kalau terjemahan bahasa Indonesia tidak terlalu enak gitu dibaca. Saya lebih suka baca yang ini. Engkau tidur sama Hagar dengan hamba saya ini barangkali. Nah ternyata Sarai juga nggak tahu. Barangkali dia dapat melahirkan untuk saya. Abram langsung ide yang baik. Saya setuju.
Lanjut. Whose word are you listening to? Waduh, suara atau kata-kata atau nasihat siapa yang kita dengarkan ketika kita menghadapi masalah? Jangan salah cari solusi. Baru putus pacar, ngomong sama kawan yang lain, kawan yang udah ini aja supaya dia tetap nanti balikan sama kamu pura-pura bunuh diri aja, minum ini Gromoxon. Apa? Ternyata udah ditinggali. Jangan salah cari solusi, makanya ini penting. Harus komsel di pemuda ya, komsel pemuda supaya punya komunitas. Nggak bisa Pak, saya ikut komsel pemuda, saya ada komunitas lain. Oke, bagus nggak komunitasmu? Jangan sampai ketika kamu punya masalah, mereka kasih solusi-solusi yang tidak baik. Nah, itu lanjut. Sarai mencari jalan pintas. Nah, kecenderungan manusia berdosa selalu mengandalkan kekuatannya sendiri dan mencari jalan pintas. Sering manusia berpikir, nih, kemuliaan itu bukan hanya untuk Tuhan, tapi bagi rata. Maksudnya apa? Contohnya, seandainya, ini pikiran Sarah awal-awal. Kayaknya Tuhan ini butuh bantuan ya, menggenapi janjinya. Dahlah, aku kan punya Hagar, aku kasihlah. Nanti kan dia bisa punya anak sama aku. Nah, kan Tuhan udah tergenapi kan? Jadi keren kan? Aku juga ada ikut hamil. Jadi gitu. Kadang-kadang segala hal yang kita lakukan itu mungkin pas pelayanan, ya kan? Contoh saya main drum, oh ini untuk Tuhan, ternyata ada juga untuk kemuliaan saya. Tuhan, kita kemuliaannya bagi-bagilah ya. Nggak boleh sebenarnya. Dibaca tadi, 1 Korintus berapa tadi Om? Di bawahnya? Coba slide-nya tadi. 1, boleh dibuka. 1 Korintus 1, ayat 26 sampai 31. Lakukan orang-orang yang berhikmat dan orang manusia pun yang boleh memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Allah nggak mau rencananya itu diganggu sama Sarah. Makanya ada di ayat berapa tadi, kita kembali ke Kejadian ya. Tidak melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Nah, ada Pak Ishak di sini? Ada ya? Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Amin. Abraham loh. Siapa Abraham nih? Sampai argumen loh sama Tuhan. Bayangkan loh, sekelas apa Abraham nih sampai bisa argumen. Tuhan, gak usahlah nunggu-nunggu janji lagi ya. Dia gitu juga. Ismail aja lah, ini udah ada anak laki-laki kok. Ismail aja lah jadi anak perjanjian. Allah ndak mau, ndak. Abraham no. Abraham lupa sampai kemarin dia bikin sebuah perjanjian yang apa? Yang korbannya dibagi 2, terus darahnya mengalir di tengah, yang berjalan. Harusnya kalau bikin perjanjian itu kan 2 orang sama-sama tanda tangan. Ini perjanjian darah yang dilalui itu hanya Tuhan saja. Lupakah Abraham? Enggak. Makanya Tuhan enggak mau. Jangan, bukan Ismail. Tetap ada nanti Ishak. Amin. Akhirnya Abraham menunggu selama 25 tahun baru muncullah Ishak. Slide selanjutnya. Selanjutnya. Oh ini, tunggu. Keadaan Sarah yang kedua ternyata di luar rencana Sarah ini. Rencana Sarah berpikir bahwa setelah punya anak nanti anaknya untuk aku, dan maksudnya Hagar ini ya benar-benar memposisikan dirinya sebagai budak gitu loh. Nggak melawan. Ternyata ketika Hagar mengandung, ia memandang rendah Sarai. Tidak ada
rumusnya, tidak ada aturannya bahwa seorang budak boleh merendahkan tuannya. Tidak boleh. Itu tidak ada di adat Yahudi. Sarai melapor ke Abram, kemudian Abram memberikan saran kepada Sarai dan Hagar melarikan diri karena ditinggal Sarai. Di sini menarik Bapak Ibu Saudara ya. Coba Kejadian 16 tadi. Ayat 4. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Jawabmu, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah kepadaku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Lucu nih Bapak Saudara. Yang ngasih hambanya, yang ngasih Hagar ke Abram itu siapa? Sarah. Yalah, kamu tidur aja sama hambaku. Tapi ketika Hagar mengandung dan mulai meremehkan Sarah, yang disalahkan siapa? Abram. Suami-suami ini tetap salah. Ya enggak, Ce? Ya, Cece ketawa di belakangnya, benar ya? Gimana pun suami-suami tetap salah. Salahnya apa? Ngapa kau setuju? Iya loh. Aku merenung ini benar juga ya. Lalu saya tanya ke Mama Levin, saya coba tes pemikiran wanita. Ini ada keadaan begini mah. Terus Abram ini udah lahir. Abram ini setuju sama Hagar. Siapa yang salah? Ya tetap Tuhan lah yang salah. Benar berarti. Iya ya, tetap suami salah, siap salah gitu ya. Jadi suami-suami ini ternyata ada benang merah yang perlu kita tarik di sini loh. Apa benang merahnya? Keputusan di dalam keluarga bukan wanita. Boleh beri saran, tapi tetap laki-laki yang pegang keputusan karena dia adalah imam. Amin. Jadi kemanapun arah keluargamu ya tetap yang bertanggung jawab imam. Contohnya, ada slide tadi. Coba buka, Om Kijo. Saya sudah bandingkan, ini relate benang merah sama kejadian Adam dan Hawa. Coba, Om Kijo, slide-nya. Lanjut. Ini. Saya bikin tabel. Ini kejadian Adam dan Hawa, Abram dan Sarah ini mirip-mirip. Abram setuju dengan usul dari Sarai untuk tidur dengan hamba Sarai yaitu Hagar supaya mendapatkan keturunan. Yang sana, Adam setuju untuk memakan buah pengetahuan baik yang jahat yang diambil Hawa. Sarai menyalahkan Abram karena Sarai merendahkan hambanya Hagar karena lalu Sarai meminta penghakiman Tuhan kepada Abram. Adam menyalahkan Hawa sekaligus menyalahkan Tuhan secara tidak langsung karena menempatkan perempuan di sisinya. Lalu Hawa menyalahkan ular yang memperdayanya untuk mengambil dan memakan buah pengetahuan. Itu memang sifat manusia dari dulu, suka cari siapa yang salah. Ketika ada sesuatu terjadi, permasalahan apapun, yuk jangan cari entah siapa yang salah. Tak tahu, itu kan tidak boleh kita cari siapa yang salah itu, jangan. Adam ketika ada tafsiran yang mengatakan, nih coba di Kejadian 3 bersama-sama dan suaminya pun memakannya. Ada beberapa teolog yang menafsirkan ketika Hawa mengambil, kan kalau di film-film sekolah minggu itu dibilang Adamnya lagi tidur. Jadi nggak tahu ketika Hawa diperdaya oleh ular. Ini enggak, di Alkitab itu dibilang apa itu? Kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ada beberapa teolog yang ngomong ketika Hawa ngambil buah pengetahuan, Adam lo ono di sebelah. Adam lo di sebelahnya. Kok enggak ngelarang, jangan enggak boleh itu sama Tuhan, enggak. Mungkin dalam coba tes lo, benar enggak nih? Mati enggak tes lo. Nah. Lo ada lo katanya ini beberapa tafsiran ya, itu pendekatan aja. Dan yang dicari sama Tuhan bukan Hawa yang mati. Tapi siapa? Adam.
Oi Adam, di mana kamu Adam? Tetap kepala keluarga yang dicari. Saya ingat firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala minggu lalu tentang mesbah. Yuk, para kepala keluarga, dikata Pak Gembala kan, yang lupa mesbah di rumah atau mulai meninggalkan yang kakinya hilang satu, hilang dua, bahkan mesbahnya jatuh. Yuk, kita sebagai kepala keluarga laki-laki mengingatkan, apalagi yang muda-muda mesbah sendiri. Ya memang menjadi laki-laki ya itulah tanggung jawabnya. Menjadi kepala keluarga selain hanya untuk mencari nafkah, tapi kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan, menggembalakan keluarga kita. Nah, itu yang disampaikan Pak Gembala, saya sampaikan lagi. Lanjut slide-nya Om, nanti tidak selesai-selesai. Dalam kesengsaraan kita, Tuhan mendengar kita. Dalam kesengsaraan kita, Tuhan mendengar. Siapa ini berbicara tentang siapa? Hagar. Jadi Hagar tadi setelah ditindas, dia lari, lalu malaikat Tuhan turun, Hagar, kamu mau kemana? Saya ditindas sama Tuhan saya. Ya salahmu sendiri. Mungkin bahasa saya, kamu kan menyombongkan diri, merendahkan dia. Kamu balik, tetap. Tidak ada hukumnya budak bisa meninggalkan tuannya secara seenaknya. Tidak. Nanti lihat, Tuhan itu tetap membela. Jadi kalau kita sedang dalam kesengsaraan, kita dalam penderitaan, jangan lari, tapi carilah Tuhan. Amin. Tuhan akan membela kita. Mana tadi kejadian laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian ketika kita berdoa, Allah mendengarkan tidak hanya apa yang kita ucapkan, tetapi juga isi hati. Ketika kita dalam kesengsaraan, dalam penderitaan seperti yang dialami Hagar, Allah melihat, bahkan dia juga akan memberkati keturunan Ismail. Bayangkan, harusnya, makanya ada ayat 17 ayat 1 tadi pembukanya. Harusnya itu tidak ada cerita itu. Tapi akhirnya ya karena hikmat Sarai, akhirnya ada keturunan Ismail. Harusnya keturunan Ishak aja yang banyak di muka bumi ini. Tapi tidak, ya itulah jalan Tuhan. Oke, lanjut. Nah, ketaatan Abraham juga diuji ketika yang tadi, yang Ishak itu, akhirnya anak perjanjiannya lahir. Tuhan minta untuk dikorbankan. Saya kemarin saksikan ini waktu komsel di rumah Pak D di Samus, 100 hari meninggalnya Erla. Saya cerita begini. Lepin kan saya ajak, yuk Pin kita ikut ke gereja. Ayo Pak, mandi dia mandi. Lalu pas di depan gereja ini lewat gereja ini, nanya dia, loh Pak kita katanya ke gereja. Oh iya benar sih, salah. Bukan Pin, kita ibadah di rumah Pak D. Gue bilang. Oh iya, bukan ke gereja, gerejanya udah lewat Pak. Nah itu perjalanannya mungkin cuma 10 menit aja. Tapi tahu nggak Bapak Saudara? Nah di foto itu tadi, foto tadi. Untuk sampai di titik ini, Abram ini harus menjaga hatinya. Ketika Tuhan ngomong, Kejadian berapa? 22 ayat 1 sampai 4. Coba dibaca sebentar. Tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, bukan Ismail. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagainya memanggil 2 orang. Ketika hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihat ayat 5. Kata Abraham pada 2, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini harus pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu ada kata kami lagi loh. Kami kembali kepadamu, ini keren. Dia yakin loh. Yakin. Setelah pergi ke sana, padahal dia tahu ke sana akan mengorbankan anak, tapi dia yakin akan balik lagi sama Ishak. Lanjut. Slide-nya Om. Slide-nya. Abraham nih, kembali ke Abraham, ketika dia jalan menuju Gunung Moria tadi, Ishak itu nanya, Pak ada dicatat, ini saya supaya cepat pakai bahasa saya, Pak ini kayu api udah ada, pisau sama api di tangan Bapak udah ada,
Terus mana korban bakarannya? Namanya anak kan, pasti nanya lagi, Pak, nanya terus, tanya terus. Kayak Lepin tadi mau ke sana, lu, Pak kok lewat ini. Itu saya tidak tahu bagaimana besarnya hati Abraham untuk menahan, tidak ngomong sama Ishak. Ishak, kamu itu korban bakarannya. Lihat. Abraham ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, dan baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dia tidak ngomong padahal dia udah tahu Ishak yang sudah dikorbankan, tapi dia ngomong sama anaknya, Allah akan menyediakan, yuk jalan aja, tidak usah banyak nanya, gitu mungkin. Selanjutnya, terakhirnya, iblis mencobai untuk menjatuhkan kita, tapi Tuhan menguji untuk menguatkan kita. Dalam setiap pencobaan selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Slide selanjutnya. Nah, ini Timothy Keller ngomong bahwa berhala itu apa? Ini sebenarnya Tuhan mau ngetes sama Abraham supaya Ishak ini tidak jadi berhala dalam hatinya. Berhala zaman modern ini apa? Tim Keller ngomong, berhala adalah mengubah hal-hal yang baik. Berhala bukan lagi sesuatu yang jahat seperti yang Pak Sondang telah ceritakan. Udah susah kita nengok orang yang menyembah di batu, di pohon. Mungkin ada, tapi tidak banyak lagi. Tapi berhala zaman modern itu kayak gini. Berhala adalah mengubah hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang utama. Kita berkata, jika tidak memilikinya lagi, saya tidak bisa apa-apa. Jadi misal hal-hal yang baik, contoh punya keluarga yang baik, oke. Punya anak yang baik, oke. Punya pekerjaan yang baik, oke. Semua hal-hal yang baik itu ketika kita jadikan hal yang utama dan lebih daripada Tuhan, itu bisa jadi berhala. Makanya Abraham diuji oleh Tuhan. Apakah Ishak ini yang dinanti-nantikan 25 tahun ini menambat hatinya benar-benar sampai jadi berhala? Ternyata enggak. Lanjut slide-nya. Nah, ini Tim Keller tadi. Berkat menjadi berhala saat kita mengasihi pemberian lebih daripada sang pemberi. Lanjut. Nah, iman Abraham itu ditulis di kitab Ibrani. Coba terakhir ini ya. Ibrani, dan tidak mengetahui tempat yang ia tuju, dan janji itu yang di bumi ini. Nah, yang tunggal seperti Abraham yang percaya, sekalipun Ishak dikorbankan, ia memiliki iman untuk percaya kepada Allah bisa membangkitkan orang mati. Mari kita juga percaya, menaikkan iman kita kepada Tuhan pagi hari ini. Jika ada pergumulan, penderitaan,